Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Susilo atas ini apa sedikit spoiler ya dari Pak Susilo. Mungkin nanti akan lebih mendalam dikupas oleh tiga alumni berikutnya gitu ya. Oke, baik. Kita langsung menuju acara inti saja. Mungkin yang pertama insya Allah akan disampaikan oleh Pak Isam ya. Eh, Silakan Pak Isam. Jadi mungkin waktunya ya ini kita insya Allah sampai jam 3 waktu Indonesia, berarti mungkin sampai jam 11 ya waktu Qatar ya, insya Allah ya. Masih fine ya buat sholat Jumat ini. Insya Allah. Atau insya Allah ya. Baik. Ya. Lanjutkan Baik Bapak. ya. Oke. Jadi ya silakan mungkin 20 menit untuk sharing tiap materi. Nanti sisanya kita akan banyak diskusi dengan ya tanya jawab. Ya, persilakan Pak Isam. Silakan. Terima kasih Mas Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Mas Rianto dan Pak Ihsan atas kesempatan ini, juga Mas Eko. Saya sangat senang sebenarnya untuk sharing ini karena banyak yang bisa kita share untuk adik-adik, untuk teman-teman yang ingin berkarir di Middle East. Dan ini saya pikir forum yang sangat tepat. Saya akan share, saya punya slide. Ya, Silakan Pak, sudah bisa harusnya. ya. Oke. Slide-nya kelihatan ya? Iya, iya. Oke. Ini singkat aja. Saya cuma memberi highlight beberapa hal yang perlu diingat. Sebelum masuk ke intinya, saya ingin menjelaskan diri saya sedikit. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Saya Isam Sudarjat, mesin 92, dan saya lulus 98. Jadi kalau ada adik-adik yang baru 3 tahun atau 4 tahun belum lulus, jangan stres. Karena saya sendiri lulus 5,5 tahun. Jadi itu intinya, santai aja. Kemudian saya selama kuliah, saya sempat magang atau kerja praktek di 3 perusahaan. Ini juga penting saya sampaikan karena saya pikir semakin banyak kita melakukan kerja praktek atau magang, itu semakin baik ya. Jadi tahun 96 saya di IPTN, sekarang di PT DI ya. Kemudian 97 saya di Maxus. Maxus ini perusahaan minyak offshore di utara Jakarta. Kemudian tahun 97 karena saya nggak lulus-lulus, sama almarhum Pak Yatna waktu itu disuruh programming C++, saya nggak bisa-bisa. Udah, kemudian saya lihat ada pengumuman di mesin, United Tractor buka magang selama 3 bulan dan digaji. Saya ambil sambil menunggu tugas akhir saya selesai. Jadi saya pikir ini suatu pengalaman yang unik karena sampai sekarang saya merasa bahwa kerja praktek itu sangat bermanfaat untuk saya. Apa yang saya dapat dari PT DI, apa yang saya dapat dari Maxus, apa yang saya dapat dari United Tractor, sampai sekarang saya masih ingat. Kemudian kegiatan mahasiswa, saya aktif di Salman. Jadi saya sejak masuk ITB, 1 semester berikutnya saya masuk PAS, dan kemudian saya jadi ketua umum tahun 95. Dan selain itu di ITB saya aktif di unit Pimpong. Alhamdulillah pernah mewakili ITB di kejuaraan Universitas se-Jawa Barat, kita dapat juara 3. Karir, saya memulai karir tahun 98. Saat itu mungkin beberapa teman di sini atau adik-adik pernah baca 98 itu kita mengalami krisis moneter. Jadi saya lulus Maret 98, tapi kemudian menghadapi kenyataan lulus tapi tidak punya kerja. Jadi saya selama menunggu dapat kerja, saya ikut demo untuk menurunkan Pak Harto waktu itu. Alhamdulillah bulan September saya keterima di Pertamina, kemudian di training, dan 2003 saya meninggalkan Pertamina, bergabung dengan Unokal di Balikpapan.
dan kemudian Unocal berubah menjadi Chevron. Di sana saya pertama kali kenal sama Mas Susilo. Jadi saya sudah kenal lama sama Mas Susilo sebelum kita sama-sama di Qatar. Di Chevron ini saya mendapat banyak sekali pengalaman karena dia American company, sistemnya juga sangat established, juga pengalaman mendapatkan kesempatan mengasah bahasa Inggris terutama ya, karena bosnya bos saya, teman kerja itu banyak orang Amerika, jadi setiap hari terpaksa bicara dalam bahasa Inggris. Padahal sebelumnya bahasa Inggris saya sangat berlepotan. Kemudian tahun 2006, pada saat itu sebenarnya lagi booming oil and gas, jadi banyak sekali lowongan. Dan pada saat itu juga karena Chevron baru membeli Unocal, kita orang yang di Unocal merasa kurang nyaman pada saat itu, jadi banyak yang mencari opportunity di luar. Sebenarnya tahun 2006 saya sudah diterima di Qatar Petroleum, tapi saya pikir waktu itu sambil menunggu offer dari Qatar Petroleum, saya dipinang sama Clarion Oil Services, ini perusahaan dari Swiss, tapi dia beroperasi di Indonesia juga sebagai account manager. Jadi saya ambil opportunity ini karena mereka memberikan posisi di Jakarta dan cukup menarik benefitnya. Tetapi ternyata saya mendapati bahwa posisi ini sangat tidak cocok dengan pribadi saya, karena di sini saya harus jualan chemical, dan untuk menjual sesuatu di Indonesia itu banyak sekali intrik-intrik yang saya tidak bisa jelaskan, dan sangat sulit bagi orang seperti saya yang cenderung introvert sebenarnya. Dan setelah saya dapat offer dari Qatar Petroleum, saya resign dari Clarion dan bergabung di Qatar Petroleum atau Qatar Energy selama 17 tahun. Di sini saya juga ketemu lagi sama Mas Susilo, dan mayoriti dari karir saya habiskan di Qatar Petroleum. Jadi saya juga sempat jadi pengurus Ikatan Alumni ITB di Qatar sama Mas Susilo waktu Mas Susilo jadi ketua, dan banyak kegiatan-kegiatan lain di sana yang saya ikuti, dan saya merasa bahwa Qatar itu sudah menjadi kampung halaman saya yang kedua. Makanya saya bilang tadi kalau Idul Fitri, saya akan pulang kampung. Pulang kampungnya kemana? Ke Doha. Karena di Doha ada sholat Id yang dilakukan oleh KBRI. Sementara di Dammam, di sini tidak ada. KBRI-nya adanya di Riyadh. Makanya saya pikir, alhamdulillah saya masih bisa driving ke Qatar setiap Idul Fitri, insya Allah. Kemudian tahun ini sebenarnya 2023 ya, saya pindah ke Aramco sebagai root cause analysis spesialis. Jadi saya di Aramco belum sampai setahun, saya baru bergabung bulan September kemarin. Oke, kemudian sertifikasi, saya punya CMRP, Certified Reliability Maintenance Professional dari Amerika, kemudian Certified Asset Management Assessor dari Australia, kemudian vibrasi analisis dari UK. Sekilas tentang Aramco, mungkin ada yang suka Formula One. Kalau suka Formula One tentu sudah mengenal ya Aramco. Ini foto tim Aston Martin yang disponsori oleh Aramco. Bersamaan juga Aramco sebagai partner dari Formula One. Aramco adalah perusahaan minyak terbesar di dunia. Besarnya itu sekitar mungkin 4-5 kali ExxonMobil, perusahaan minyak terbesar di Amerika. Aramco itu sekitar 4-5 kali Exxon. Kemudian tahun 2022 dia mencatat rekor sebagai perusahaan paling profitable di dunia, 160 billion. Market value-nya sekarang sekitar 1,8 triliun US dollar, nomor 6 di dunia. Tapi pada saat Mei 2022, Aramco mencatat sebagai perusahaan dengan highest value, mengalahkan Apple pada saat itu.
Kenapa? Karena tahun 2022 setelah COVID, harga minyak bouncing sampai tembus lebih dari 100 US dollar per barrel ya. Jumlah karyawan sekitar 70.000. Ada beberapa subsidiary dari Aramco seperti Valvoline. Mungkin beberapa teman anak mesin harusnya tahu ya Valvoline. Ini oil dari Amerika, lube oil. Ini sekarang 100% dimiliki oleh Aramco. Kemudian Arlencio ini perusahaan karet sintetis yang berdomisili di Belanda. Ini juga punya beberapa anak perusahaan di Kanada, di Perancis. Dan ini Arlencio ini sekarang 100% dimiliki oleh Aramco juga. Kemudian Motiva ini refinery, salah satu refinery terbesar di Amerika. Ini juga 100% sudah dimiliki oleh Aramco. S-Oil, ini perusahaan refinery di Korea, 100% juga dimiliki oleh Aramco. FREF, ini Fujian Refinery and Petrochemical di China. Ini joint venture antara Aramco, ExxonMobil, dan perusahaan Cina. Kemudian Prevchem, ini perusahaan chemical yang ada di Johor. Joint venture antara Aramco dengan Petronas, 50-50%. Dan masih banyak lagi sebenarnya joint venture Aramco di seluruh dunia, di bawah downstream refinery Aramco. Kemudian apa yang saya kerjakan di Aramco sekarang? Sebagai root cause analysis spesialis, saya mendapat kesempatan untuk berkarir di Aramco GME, Global Manufacturing Excellence. Global Manufacturing Excellence ini secara umum kita memberi support, technical support ke seluruh Aramco facility, termasuk joint ventures, yang seperti yang saya sebutkan tadi. Sebagai RCA spesialis, saya sekarang tugas utamanya mendevelop program untuk Aramco downstream. Jadi program itu tidak hanya untuk Aramco, tapi untuk seluruh Aramco facility dan affiliates yang seperti saya sebutkan tadi. Kemudian memfasilitasi investigasi. Jadi kalau ada equipment failure yang nilainya cukup besar, di atas 10 juta dolar, maka saya akan ditugaskan untuk memfasilitasi investigasi tersebut. Seperti misalnya production loss dan equipment failure, kegagalan peralatan ya, dalam bahasa Indonesianya. Kemudian melakukan assessment ke facility-facility dan joint ventures tersebut tentang pelaksanaan investigasi mereka. Bagaimana mereka menjalankan program investigasi kalau ternyata mereka punya failure atau punya production loss. Kemudian memberikan training, coaching tentang reliability, tentang investigasi ke perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, sekarang saya menyampaikan apa plus minusnya kerja di Middle East ya. Mas Susilo tadi sudah menyampaikan sedikit. Ini dari versi saya. Saya akan menyampaikan yang minusnya dulu ya. Pertama, seperti Mas Susilo bilang, yang paling saya rasakan itu adalah waktu yang sedikit untuk berkumpul dengan terutama ibu saya. Karena ibu saya itu umurnya sudah 82, saya laki-laki satu-satunya, dan setiap saya pulang ke Indonesia, saya merasa mungkin inilah kesempatan terakhir saya ketemu sama ibu. Itu selalu muncul di pikiran saya. Dan juga kurangnya waktu berkumpul dengan saudara, dengan kakak, adik, dengan teman-teman. Itu yang menjadi nilai minus dari bekerja jauh dari Indonesia. Yang kedua, dari sisi karir, ya secara jujur, sebagai expat, sebagai orang yang bukan lahir di negara tersebut, kesempatan kita untuk mendapatkan karir akan sangat kecil. Bukan tidak mungkin, tapi
untuk posisi-posisi manajerial itu suatu hal yang hampir tidak mungkin. Maksimum mungkin kita bisa dapat posisi sampai head ya, section head. Dan yang ketiga, cuaca panas yang cukup ekstrim. Saat ini bulan Agustus, ini termasuk yang panas-panasnya. Bisa sampai 50, di atas 52, 3, 45 ya, 55 ekstrim sekali. Jadi itu cukup menantang. Lebih banyak waktu yang kita habiskan di dalam ruangan. Dan anak-anak yang kalau di Indonesia mereka bisa main di luar, di sini itu suatu hal yang sangat sulit kalau di musim panas. Tapi sisi positifnya tentu lebih banyak. Yang seperti Mas Susilo bilang tadi juga, kita dapat better income dan bebas pajak di sini. Waktu saya pindah dari Indonesia ke Qatar, in general, saya dapat 3 kali lipat dari apa yang saya dapat di Indonesia. Kemudian, saya boleh katakan bahwa income di sini itu lebih bersih dan halal, karena waktu saya pernah kerja di Pertamina, kemudian di Clarion, saya merasa bahwa ada banyak hal yang abu-abu, bahkan ada yang jelas-jelas hitam, yang boleh jadi akan mengurangi tingkat kehalalan pendapatan kita. Kemudian positif yang lain, international school untuk anak-anak. Jadi alhamdulillah perusahaan menyediakan international school untuk anak-anak free. Dan alhamdulillah sekarang anak-anak saya semuanya mereka besar di Qatar dan semuanya mendapat sekolah international school. Yang pertama sekarang kuliah di Malaysia, yang kedua juga kuliah di Malaysia. Yang ketiga saya bawa ke Saudi. Yang keempat, seperti Mas Susilo bilang juga, waktu cuti yang panjang, kita dapat hampir 2 bulan full cuti dari perusahaan. Jadi banyak teman-teman yang selalu heran kalau saya di Indonesia lebih dari 1 bulan, itu hal yang biasa, karena kita dapat hampir 2 bulan. Dan kemudian, untuk yang di Saudi seperti saya, ada kemudahan berhaji buat yang Muslim, karena sebagai pemegang residen Saudi, kita mendapat hak untuk haji. Dan setiap 5 tahun kita boleh mengulang haji. Jadi ada beberapa teman yang baru bergabung di Aramco dan mereka belum pernah berhaji. Alhamdulillah kesempatan pertama kemarin mereka langsung melakukan haji dan kemarin saya ketemu sama mereka, mereka bilang fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Saudi untuk residen Saudi itu luar biasa. Tidak seperti negara lain ya, apalagi Indonesia. Jadi untuk residen Saudi itu dikasih tempat yang dekat dengan lempar jumroh, kemudian ada beberapa fasilitas lain yang spesial untuk residen Saudi. Nah, terakhir, sebelum saya tutup, ada beberapa tips yang saya ingin sampaikan bagaimana supaya bisa meniti karir di Middle East. Yang pertama, saya selalu berharap atau merekomendasikan untuk berkarir dulu di Indonesia selama 5 tahun. Karena sangat sulit sebagai fresh graduate untuk mendapatkan kerja di Middle East. Kalaupun mendapatkan kerja, itu akan diberikan posisi yang sangat rendah, sehingga untuk meniti karir seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu cukup sulit. Dia mungkin akan stuck di posisi itu seterusnya. Jadi, rekomendasi saya minimal 5 tahun, setelah itu silakan. Yang kedua, asah bahasa Inggris, karena impresi pertama sebagai pewawancara adalah kemampuan kita menyampaikan pikiran kita dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, seperti saya sebutkan sebelumnya, perbanyak kerja praktek jika memungkinkan, karena itu akan memberikan pengalaman real buat kita. Aktif mencari lowongan, ini juga penting. Tahu di mana link Aramco misalnya, itu ada linknya untuk melihat posisi apa yang lowong. Qatar Energy juga punya linknya, dan beberapa perusahaan lain. Pasti mereka punya link sendiri yang langsung ke perusahaan tersebut. Kemudian mencari info lengkap mengenai posisi yang akan dilamar. Ini terjadi beberapa kali bahwa orang yang bergabung
meninggalkan pekerjaannya di Indonesia, kemudian pergi ke Middle East, ternyata pekerjaan yang mereka kerjakan itu bukan sesuatu yang mereka harapkan sebelumnya, karena mereka tidak mempunyai informasi yang lengkap terhadap pekerjaan tersebut. Ya, jadi basically mereka tidak well informed. Jadi sebelum memutuskan untuk meninggalkan Indonesia, mereka harus benar-benar dapat informasi yang komplit tentang negaranya, tentang pekerjaannya, tentang benefitnya. CV ini saya berikan tipsnya karena kebetulan beberapa hari terakhir ini saya dilibatkan oleh direktur saya untuk ikut menginterview beberapa kandidat yang ada di Aramco. Secara jelas direktur saya itu nggak happy melihat CV yang nggak spesifik dengan job description yang kita berikan. Jadi intinya kita nggak boleh malas. Kalau pekerjaannya tentang A, CV kita harus di-customize ke pekerjaan A tersebut. Jadi itu akan memberi nilai tambah dan menggoda company untuk memanggil kita untuk interview. Dan yang terakhir, ya ini juga umum ya, percaya diri saat wawancara dan bicara dengan yang jelas. Itu aja dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau kontak secara langsung, ini email saya dan WhatsApp. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Lutfi. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Isam atas sharingnya ya. Mungkin tanya jawabnya kita simpan di akhir ya, setelah ketiga pembicara selesai sharing. Baik, next mungkin Pak Bahtiar, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ya. sebelumnya untuk Pak Lutfi, Pak Rianto, Pak Iksan. Kebetulan kami jumpa dengan Pak Iksan beberapa bulan lalu ketika Pak Iksan datang ke Doha ya, dan beliau saat itu meminta tolong share lah kalian dengan adik-adik. Hari ini saya jawab tantangannya Pak Iksan. Saya share pengalaman kami di sini untuk adik-adik. Kebetulan slide yang saya siapkan cocok sekali dengan yang Pak Iksan sampaikan tadi bahwa adik-adik mahasiswa ini harus mikirnya global. Jangan cuma cita-citanya adalah merantau ke Jakarta atau paling pol ke Petronas. Kita itu bisa bersaing secara global sebetulnya. Nah, slide yang saya siapin kebetulan cocok sekali berkaitan dengan yang disampaikan dengan Pak Ihsan tadi, bahwa apa sih yang kalian mesti siapin untuk bersaing di pasar global. Jadi slide ini saya setup untuk adik-adik mahasiswa khusus. Jadi kalau ada Bang Isam, Pak Susilo, dan teman-teman senior lain yang ikut mendengarkan, tolong senyum aja. Baik, jadi slide saya adalah bagaimana menyiapkan karir mahasiswa sekarang untuk pasar global. Sebelumnya saya mau cerita seperti Pak Isam tadi cerita perjalanan karir kita seperti apa. Saya saya masuk mesin tahun 95. Betul, tadi saya seangkatan dengan Pak Sandro Mihradi, satu angkatan. Kemudian saya lulus tahun 2001. Jadi saya kuliah itu hampir 5,5 tahun. 5,5 tahun dengan IPK 2,75. Mungkin adik-adik bisa bayangin, teman-teman yang lain IP-nya 3,74, 3,5, saya itu lulus IPK saya cuma 2,75. Jadi kalau saya di ITB ada namanya CDC ya, Career Development Center. Saya tuh nggak berani deket ke sana. Karena semua iklan itu IPK minimal 3. Jadi saya terus terang deket aja nggak berani gitu. Tapi nanti saya akan ceritain apa sih yang diperluin di dunia kerja. Kemudian karena saya sadar bahwa saya nggak bisa masuk ke perusahaan-perusahaan impian mahasiswa saat itu, saya masuk Tripatra. Tripatra Engineering itu adalah
sampai sekarang saya rasa itu tempat terbaik untuk belajar, untuk meniti karir di dunia oil and gas. Saya masuk sana karena Tripatra terkenal nggak minta IP tinggi-tinggi, yang penting siapa yang mau kerja masuk. Saya bergabung dengan mereka. Saya belajar banyak sekali di situ untuk sebagai first batu loncatan untuk ke dunia oil and gas selama 2 tahun. Kemudian tahun 2003 saya pindah ke Saipem. Jadi ada perusahaan Itali di Jakarta di bidang oil and gas construction yang meng-hire saya. Saya selama 4 tahun di sana sebagai pipe stress engineer. Jadi analis untuk pemipaan. Kemudian tahun 2007 saya join dengan Total Indonesia di Balikpapan sebagai piping dan mechanical engineer. Saya cukup banyak belajar juga untuk berbagai proyek di sana selama hampir 4 tahun. Dan kemudian di tahun 2011, ini adalah jalan saya terbuka ke luar Indonesia. Saat itu saya bergabung dengan Chiyoda, ada perusahaan Jepang yang baru buka di Qatar untuk berbagai proyek-proyek di Qatar Gas, dan saya bergabung dengan mereka dan mulai pindah tahun 2011 ke Doha sampai sekarang. Kemudian ketika ada oil crisis saat itu, banyak pengurangan tenaga kerja, termasuk saya, oleh Chiyoda ini saya dipindahkan ke kantor mereka di Australia. Kebetulan ada proyek construction besar di Darwin, dan saya bergabung dengan tim construction mereka, dan sehingga saya bergabung dengan JKC Australia. Nah, kemudian di saat itu, tahun 2019, saya keterima di Qatar Petroleum, yang sekarang berganti nama menjadi Qatar Energy. Dan sejak 2019 saya join Qatar Energy sampai sekarang sebagai piping engineer. Jadi itu sekilas perjalanan karir saya, gimana saya dari lulus kuliah berkarir selama hampir 22 tahun sampai sekarang. Dan mungkin untuk informasi adik-adik mahasiswa bahwa sejak saya lulus kuliah sampai saya sekarang 23 tahun bekerja, job desk saya tidak pernah berubah. Jadi saya termasuk yang konsisten di bidang piping engineer dari sejak lulus sampai sekarang. Seperti itu. Kemudian sesuai dengan judul materi saya tadi adalah apa sih yang harus disiapin untuk adik-adik mahasiswa saat ini untuk bersaing di dunia pasar global sebagai engineer. Apakah IPK yang tinggi, apakah kurikulum vitae yang keren, tadi Pak Isam sempat menyinggung, apakah soft skill, tadi Pak Susilo di sambutan awal juga menyebutkan bahwa soft skill itu penting, kemudian networking, experience, dan certification. Jadi saya akan menyinggung poin-poin inilah yang adik-adik mahasiswa patut siapkan dari sekarang sebelum terjun ke dunia kerja. Yang pertama, saya mau menyinggung mengenai IPK atau GPA. Seberapa pentingkah itu? Kalau menurut saya, IPK tinggi itu penting sekali. Karena itu adalah ukuran dari perusahaan untuk menilai Anda, menilai prestasi Anda. Tapi menurut saya, IPK tinggi itu penting untuk pekerjaan pertama saja. Karena apa? Karena itu adalah filter pertama yang paling mudah dipakai oleh perusahaan untuk men-sorting lamaran-lamaran yang ada. Jadi ketika satu posisi atau 10 posisi di perusahaan yang melamar 10.000, tidak mungkinlah perusahaan akan mengecek satu persatu CV, melihat mana yang paling gampang adalah ya IP ya atau GPA kan. Nggak tahu apakah sekarang masih pakai sistem GPA apa enggak. Namun ada hal yang menurut saya penting adalah banyak hal-hal lain atau skill-skill lain atau kecakapan-kecakapan calon pekerja yang tidak bisa diukur dengan IPK atau tidak ada measurement-nya selama kuliah.
Itu nanti akan saya bicarakan di poin-poin yang berikutnya. Jadi company itu yang dibutuhkan adalah skill, etos kerja, attitude, tidak semata-mata IP tinggi. Jadi untuk adik-adik mahasiswa sekarang yang kira-kira cukup prestasi secara akademik itu bagus sekali. Anda menunjukkan kerja keras dan academically proven gitu ya. Cuman untuk adik-adik mahasiswa lain yang mungkin dengan berbagai alasan IP-nya nggak tinggi-tinggi amat, jangan berkecil hati. Karena banyak hal atau di dunia kerja nanti ketika Anda sudah bekerja, sudah berpengalaman, punya skills, nggak ada yang nanya IP-mu berapa. Itu yang saya alami sampai saat ini. Kemudian CV, kurikulum vitae. Tadi Bang Isam menyebut poin-poin tentang CV tadi, saya setuju sekali, itu sangat betul. Karena CV itu adalah etalase utama diri kita. Jadi pasar global melihat kita ya dari CV gitu. Apalagi saat ini sudah ada versi digital yaitu LinkedIn, yang di mana itu adalah etalase skill dan kemampuan Anda gitu. Dan kemudian kenapa CV itu harus ditata dengan bagus? Karena recruiter itu akan menilai diri kita hanya dalam 3 detik saja, tidak lebih. Jadi nggak mungkin recruiter akan membaca pengalaman kita berlembar-lembar. Saya sama dengan Bang Isam pernah dilibatkan oleh perusahaan untuk meng-hire atau merekrut atau mereview CV-CV dari pelamar-pelamar untuk yang akan direkrut. Dengan tumpukan CV yang begitu banyaknya, kita melihat atau mereview CV itu satu orang maksimum 3 detik, nggak mungkin lebih, karena nggak punya waktu kita mereview semua. Ini nih yang review ini nih, yang review CV dia. Jadi saran saya CV itu harus tailor-made, artinya harus disesuaikan dengan apa yang kita lamar. Tadi Bang Isa menyebut itu betul sekali. Dan makanya saya akan sebutkan bahwa kesalahan-kesalahan umum CV itu apa sih? Yang pertama, tadi saya sebutkan, jangan terlalu tebal. 1 halaman cukup kalau itu bisa menggambarkan semua diri Anda. Format jangan terlalu fancy, jangan terlalu banyak warna, jangan terlalu banyak ornamen-ornamen, tapi jangan juga terlalu plain atau terlalu polos lah. Karena harus menarik perhatian recruiter. Kemudian salah satu kesalahan-kesalahan lain adalah jangan menuliskan pengalaman yang nggak relevan. Atau pengalaman-pengalaman atau prestasi-prestasi Anda yang nggak ada hubungannya dengan posisi yang dilamar, sebaiknya jangan. Juga nggak perlulah kalian sebagai fresh graduate nulis pengalaman Anda SMA pernah ngapain, SMP pernah juara apa, itu rasanya tidak relevan. Mereka nggak peduli, yang mereka pedulikan maksimum adalah prestasi Anda di university dan achievement apa yang Anda pernah raih. Kemudian CV terlalu banyak menceritakan tugas-tugas Anda, bukan achievement atau pencapaian-pencapaian atau problem solve apa yang pernah Anda ciptakan. Sebenarnya yang dicari orang adalah achievement apa sih yang pernah Anda lakukan atau Anda pernah solve problem apa. Itu yang lebih penting daripada hanya tugas-tugas Anda sehari-hari di pekerjaan sebelumnya itu apa. Kemudian tadi Bang Isam sempat sebutkan bahwa jangan membuat satu CV untuk berbagai posisi. Sebaiknya CV dibikin spesifik untuk posisi yang Anda lamar. Jadi recruiter tahu bahwa Anda ini adalah orang yang paling tepat untuk posisi itu. Gitu. Itu 2 hal yang perlu adik-adik mahasiswa siapin. Lanjut slide berikutnya mengenai soft skill. Tadi Pak Susilo menyebutkan mengenai soft skill. Jadi ada banyak hal-hal yang tidak terukur oleh IPK di kampus. Jadi kalau IPK kita tinggi merasa bahwa kita lebih unggul dari orang lain, itu tidak betul. Karena di pekerjaan yang dibutuhkan bukan academic achievement saja, tapi soft skill yang kita butuhkan untuk menyelesaikan tantangan sehari-hari. Salah satunya adalah kepemimpinan.
itu tidak semua orang bisa. Artinya orang yang unggul atau pintar di kampus belum tentu dia punya kepemimpinan yang bagus. Kemudian komunikasi, gimana cara kita berinteraksi dengan orang, gimana cara kita berbicara di depan umum, public speaking, itu sangat berguna di dunia kerja, apalagi di pasar global nanti. Kemudian ada soft skill, gimana cara kita menghandle orang-orang yang susah diatur. Nah, itu salah satu soft skill yang penting juga. Kemudian gimana kita bisa bekerja di berbagai budaya, bahasanya beda-beda, karakter orang India seperti ini, orang Inggris seperti ini. Gimana cara kita luwes bergaul, itu penting sekali. Kemudian public speaking, ini juga tidak semua orang bisa, tapi bisa dilatih. Satu hal adalah boardroom argumentation. Gimana cara kita berdebat secara sehat di ruang meeting. Itu penting sekali, dan ini nggak ada pelajarannya di kampus, tapi bisa dilatih, dan itu hal yang perlu adik-adik tahu, bahwa dalam dunia kerja itu nggak melulu teknikal saja gitu. Kemudian kemampuan untuk presentasi, cara menyampaikan ide, cara menyampaikan gagasan-gagasan secara visual. Ya, salah satunya adalah presentasi ini. Gimana cara kalian menuangkan ide-ide dalam PowerPoint? Nah, itu harus berlatih, dan itu penting sekali. Kemudian juga soft skill yang penting adalah mengelola konflik. Kalau kita bekerja di kantor dengan ratusan orang, problemnya macam-macam, konflik yang macam-macam, gimana kita mengelolanya, itu hal yang harus kita punya. Kemudian kolaborasi dan kerjasama dengan tim. Jadi kita tidak hanya pintar kita saja, tapi juga bisa memanfaatkan kepintaran orang. Itu adalah kolaborasi dan teamwork. Nah, kemudian satu hal yang penting kalau kita ingin bisa bersaing di dunia, tidak cuma di regional atau global, lokal saja, adalah networking. Jadi kita harus pandai menjalin network lewat apa? Ya macam-macam, bisa lewat alumni, bisa organisasi profesi, bisa community sosial, atau dengan mantan atasan kita. Itu saya merasakan sangat berguna sekali. Karena mantan atasan kita tahu kita kerja seperti apa, jadi kita pindah kemanapun, kita tetap harus menjalin dengan mereka. Siapa tahu nanti di suatu saat orang akan membutuhkan keahlian kita, gitu. Dan yang sekarang mungkin di era adik-adik sekarang sangat gampang adalah ada LinkedIn ya. Jadi disitulah kita bisa berinteraksi dengan teman-teman seprofesi, menemukan peluang-peluang kerja di luar. Itu sangat bisa dipakai. Kemudian tadi presenter sebelumnya menceritakan mengenai pengalaman. Jadi pengalaman ini adalah di dunia kerja nanti, setelah kita bekerja, setelah kita berpindah-pindah perusahaan, jualan kita adalah pengalaman. Gitu. Jadi sudah bukan lagi kamu kuliah di mana, kamu dulu prestasi IP kamu berapa, orang udah nggak ada nanya. Yang orang cari adalah kamu pernah mengerjakan apa, kamu pernah project apa, kamu pernah ditugasin di tim apa, itulah jualan kita gitu. Jadi saya tekankan di sini untuk adik-adik biar ada wawasan bahwa pengalaman itu penting sekali. Apa aja pengalaman itu adalah project, kita pernah project apa, kemudian kita pernah penugasan di mana. Tadi Pak Susilo menceritakan dia pernah ditugaskan di negara-negara mana, itu adalah suatu saat nanti itu adalah jualan kita gitu. Kemudian kita pernah ditugasin di tim project khusus misalkan, kemudian kita pernah terlibat dalam krisis manajemen, kemudian kita pernah bekerja di perusahaan-perusahaan dengan reputasi bagus sebelumnya. Tadi Bang Isam cerita pernah di sini, pernah di sini. Itulah hal yang bisa kita jual ketika kita mau terjun ke pasar global.
salah satu experience yang kita bisa jual adalah kita pernah menerima award atau recognition atau apa. Nah, itu penting sekali. Itu penting sekali. Kemudian sertifikasi. Tadi Bang Isam menceritakan juga tentang sertifikasi. Ini adalah hal yang sangat-sangat penting. Jadi di dunia kerja nanti orang udah nggak peduli ijazah ITB kita. Yang kita jual adalah kita punya kemampuan yang bisa dikenali atau direcognize secara internasional itu apa aja gitu. Bisa ASME, bisa Charter Engineer, bisa NIST, bisa PMI, Project Management, kemudian ada juga Six Sigma Belt. Nah, sejak kalian mahasiswa, kalau kalian punya kesempatan untuk itu, ambil. Karena itu adalah yang sangat laku di dunia global nanti. Ada juga Certified Manufacturing Engineer misalnya. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus jadi cita-cita kita nanti gitu. Nah, setelah semua hal-hal yang harus dipersiapkan tadi, saya juga ingin share bahwa dari pengalaman saya 13 tahun di luar negeri, keunggulan orang-orang Indonesia di pasar global itu apa aja sih gitu. Keunggulan dan kekurangannya. Jadi supaya kita bisa nyiapin hal ini gitu. Jadi kelebihannya tentu kita tuh terkenal pekerja keras, nggak banyak ngeluh, disuruh apa aja mau. Itu poin plus buat kita. Terus nggak banyak komplain, disuruh ini oke, disuruh itu oke, nurut lah. Itu bos-bos saya mengakui bahwa orang Indonesia bagus di situ. Kemudian nggak banyak bicara, tapi hasilnya ada gitu. Hal-hal ini yang ciri khas orang kita. Ini hal-hal yang bagus yang harus kita jaga. Terus yang paling utama adalah jujur. Kalau bisa bilang bisa, kalau enggak bilang enggak, ya apa adanya aja gitu. Cuman on the other hand, kita ada kekurangan-kekurangan yang harus kita siapin supaya ini tidak ke generasi-generasi setelahnya juga bisa dikurangi lah. Yaitu tadi dibilang bahasa asing ya. Penguasaan bahasa asing itu penting karena orang menilai kita, orang menilai isi kepala kita ya dari apa ya cara kita bicara gitu. Kalau kita mau bersaing di dunia global ya bahasa asing ya harus nomor satu gitu. Kemudian kekurangan kita salah satunya juga yang saya temui adalah kita tuh malas berdebat. Udahlah gini aja lah. Oh sudahlah gitu aja lah. Padahal adu argumen itu adalah cara kita untuk meyakinkan orang. Itu penting. Jangan dihindari perdebatan itu. Kemudian ya tadi saya bilang ya mungkin karena saya orang Jawa, kita itu terlalu nerima apapun iya. Padahal nggak harus juga gitu. Kita harus bisa attack, kita harus bisa berargumen. Kemudian salah satu kekurangan, mungkin saya sendiri juga mengalami hal ini adalah kita itu suka kalah berdebat di meeting room gitu dengan orang-orang dari negara-negara lain. Mungkin karena temperamen orang-orang lain mungkin temperamen tinggi, sementara kita orang timur lebih kalem. Kadang-kadang ide-ide kita tuh kurang bisa masuk karena kemampuan berargumentasi kita mungkin kurang. Itu aja mungkin dari saya. Ini bonus foto ketika Piala Dunia 2022. Mungkin saya satu-satunya dari 80.000 penonton yang pakai jaket ini kali. Terima kasih. Itu aja mungkin Pak dari saya. Mungkin nanti bisa disambung dengan tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bahtiar atas sharingnya. Ya, pembicara ketiga, Pak Eko, kami persilahkan. Ya. Ya. Terlihat ya? Terlihat, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Ihsan, Pak Arianto, dan Pak Lutfi, juga kesediaannya Mas Isam dan Mas Bahtiar untuk bisa
merealisasikan acara ini, karena sebelumnya disebutkan bahwa ada keinginan dari Pak Ihsan ketika beliau berkunjung di Doha untuk bisa mengadakan sharing, terutama untuk mahasiswa. Nah, ini ya dari dua pembicara yang sebelumnya, saya mungkin tampilkan agak sedikit berbeda, eh, lebih ke progres karir saya yang mungkin nanti bisa dibilang agak menarik. Kita lihat bareng-bareng. Nah, ini saya di Eko, Arif Wicaksono, saya angkatan 98, di penerbangan, subjurusan aerodinamika. Saya lulus Agustus 2003, kemudian wisuda di Oktober 2003. Ya, kalau dibandingkan dulu sama sekarang udah beda banget. Dulu saya masih bisa punya rambut gondrong, sekarang udah nggak bisa lagi. Kemudian kalau dilihat dari sini itu dari 2003, kemudian saya kalau boleh dibilang dari pencapaian karir pertama saya itu ada gap ya, ada 2 tahun gap antara 2003 akhir ke 2005 awal, karena waktu itu serupa dengan yang dialami mungkin beberapa rekan-rekan juga atau senior-senior juga, memang agak sulit waktu itu imbas dari reformasi 98 untuk sektor teman-teman di bidang penerbangan. Dan kalau tadi ceritanya ada yang Mas Bahtiar ya ke CDC itu takut, kalau waktu itu saya tetap melamar, tapi dengan IPK saya pun yang di atas 3, masih ada langit di atas langit. Jadi yaitu secara 3 detik itu saya udah kesisihkan gitu istilahnya. Jadi Schlumberger, Halliburton, Total, walaupun dibilangnya itu minimal IPK 3, tapi ya mungkin ada yang lebih tinggi dari IPK saya, ya wassalam. Jadi dari situ saya coba untuk karena saya juga senang dengan matematika dan fisika. Selama 2 tahun itu saya sempat jadi pengajar di Primagama atau di Sony Sugema di Jakarta. Jadi nggak pekerjaan yang tetap lah. Kemudian dari networking, nah ini kemudian saya berusaha untuk masuk ke keuntungan ketika di mahasiswa kita membangun networking. Hampir semua pekerjaan saya itu saya tahu dari teman. Saya nggak tahu kalau ada lowongan itu di surat kabar atau di website, hampir semuanya dari teman. Jadi ketika ada networking terjadi, teman tersebut yang sudah di dalam tahu sepertinya orang ini bisa gitu, mereka akan kontak. Jadi ini penting sekali ketika di kampus kita membangun network dengan sebaya, dengan senior, dengan dosen, itu tuh sangat membantu sekali. Jadi waktu tahun 2005 ke Januari 2005 ini saya jadi aircraft mechanic ya. Bayangannya kalau di Indonesia ini konsepnya mekanik ini agak aneh. Jadi ini istilahnya saya cuma helper. Jadi waktu itu tuh kerjaan saya nggak sama sekali tidak ada kaitannya dengan kuliah. Jadi waktu itu saya tuh bagian maintenance. Itu kalau misalnya pesawatnya ada yang mau ganti main wheel, saya main wheel itu ya, main wheel yang pesawat 737 itu kan besar itu. Itu kalau mereka ada istilahnya bannya aus atau kita bilangnya wear spot, itu kita yang ganti. Ya, kita yang ganti main wheel. Jacking dulu, jackingnya manual. Kalau kita tahu ya, kalau kita yang jacking mobil itu kan seberapa berat. Nah, ini bayangin kita ngejacking pesawat. Nah, itu mesti manual tuh kayak gimana. Terus top up oil. Ya, jadi engine oil, kemudian APU ada namanya, engine kecil di pesawat namanya auxiliary power unit. Itu kalau misalnya kurang oli juga kita yang top up. Ya, sama seperti buka dari kalengnya, masukin ke ada istilahnya nozzle-nya. Nah, ini saya belajar hal yang baru karena maintenance itu nggak ada di gambaran lulus dari kuliah itu kerja di maintenance nggak ada. Dan akhirnya saya belajar mesti
ubah mindset. Saya sekarang di maintenance, saya mesti bisa apa yang mereka perluin dari saya. Akhirnya keahliannya itu di sini, bentar saya annotate. Nah ini ya, kalau harus bisa bahasa manual, dan baca manualnya harus dalam bahasa Inggris. Jadi benar kemampuan bahasa asing itu ditekankan di waktu kuliah itu sangat penting. Karena dulu saya ingat itu saya belajar bahasa Inggris itu sempat juga ikut di LBelia, mungkin ada beberapa mahasiswa yang ikutan di belajar bahasa Inggris di LBelia, juga sempat bahasa Jepang, tapi nggak lanjut. Dan tapi yang kebanyakan itu bisa bahasa Inggris, untuk belajar bahasa Inggris itu entah dari baca dari buku atau nonton film. Dan karena Mas Isam menyinggung masalah Formula One, ketika nonton dengerin komentator dari Formula One. Nah itu ketika zaman kuliah itu saya belajar bahasa Inggris dari situ. Akhirnya ketika suruh baca manual, kayak ada aircraft maintenance manual, itu untuk bagaimana cara troubleshooting di pesawat. Kalau yang ini rusak, mesti ngapain, mesti ngapain, mesti ngapain. Itu semua dalam bahasa Inggris. Terus kalau misalnya butuh spare part, itu ada namanya Illustrator Part Catalog, semua juga dalam bahasa Inggris. Mesti nyarinya gimana, part number-nya apa, kemudian tooling yang apa yang diperlukan, semua dalam bahasa Inggris. Ya, jadi bahasa asing itu penting untuk bisa dikembangkan sedini mungkin. Punya bahasa tambahan itu malah lebih bagus. Ya karena sekarang itu seperti tadi diharapkan, kita diharapkannya nggak cuma jadi Indonesian citizen, tapi sekarang tuh udah trennya global citizen. You can go anywhere in the world to do anything that you want. Ya. Terus dari sini, nah dengan alasan security, safety tertentu, ketika bekerja di Lion Air, saya memutuskan untuk pindah karena waktu itu juga lagi-lagi ada dari teman bahwa di Dirgantara Indonesia membutuhkan engineer, aerodynamics engineer yang saya pikir wah ini cocok banget gitu. Ini cocok dengan kuliah saya, cocok dengan keinginan saya ada di dunia desain pesawat, sehingga saya kemudian melamar ke sana dan alhamdulillah diterima mulai dari Juli 2005 sampai Oktober 2007. Nah di situ mindset-nya berubah kan, jadi yang sebelumnya maintenance sekarang jadi ke desain. Saya ikut terlibat dengan proyek CN235 seperti di gambar ini adalah pengujian terowongan angin, ya, wind tunnel testing. Jadi kalau mahasiswa yang di lab terowongan angin itu mungkin masih ada ya terowongan anginnya, itu kan ada yang kecil, ada yang sedang. Nah ini yang ada di BPPT Rumpin waktu itu ini bisa masuk scale model, saya nggak tahu ini 1:berapa, tapi di belakang saya ini full scale dari CN235. Yang waktu itu mau diuji terowongan anginnya dengan ada desain tertentu karena permintaan customer untuk jadi versi militer. Kemudian juga sempat untuk terlibat juga di proyek Very Light Jet di NMX. Ini joint venture antara Indonesia dan Malaysia. Kemudian N219 nggak terlalu terlibat banyak karena waktu itu sudah pindah ke pekerjaan berikutnya. Nah di sini saya terlibat di analisis desain airfoil. Kemudian kalau yang ambil kuliah perancangan ini kerasa banget ini. Ini ternyata sangat berguna di sini. Jadi design, requirement, dan objektif itu yang ada di tugas perancangan itu benar-benar berguna di sini. Gitu. Jadi ya waktu kuliah kita cuma on the paper ya dengan perhitungan di Excel mungkin. Nah di PTDI ini kita benar-benar yang full scale. Setiap engineer punya kerja sendiri-sendiri untuk tugasnya apa, report ke project manager, seperti itu. Dan di sini saya mulai merasa
bahwa penggunaan komputasi, bantuan komputer itu penting. Karena waktu itu menggunakan program-program yang membantu untuk menghasilkan perhitungan sebelum akhirnya dibawa ke terowongan angin untuk diuji empirisnya, apakah datanya matching atau tidak, dan apakah perlu dimodifikasi lagi atau tidak. Berikutnya saya pindah ke GMF Asia. Jadi sebelumnya tadi maintenance, kemudian design, sekarang kembali lagi ke maintenance. Jadi di sini tugas saya itu untuk nama titelnya development engineer ya. Tapi ini sebenarnya istilahnya kalau umumnya di dunia aviasi itu technical service engineer. Dan waktu itu saya di bagian systems. Nanti kalau untuk bahasa maintenance itu ada bagian-bagian dari pesawat itu yang dibagi-bagi dan akhirnya dispesialisasi oleh engineer-engineer tertentu. Waktu itu saya kebagian di sistem, ada avionik, ada systems, ada structures, ada cabin, ada IFE kalau misalnya airline tersebut mempunyai in-flight entertainment, in-flight entertainment ya. Jadi kalau misalnya naik pesawat terus ada monitor di depannya, bisa nonton TV, bisa main game, nah itu yang dihandle sama orang itu. Terus kemudian di GMF juga ini saya sempat dialih tugaskan ke reliability. Nah ini tugasnya mirip dengan tugasnya Mas Isyam, tapi Mas Isyam mungkin ke project equipment di pabrik minyak dan gas, sementara kalau saya ini di pesawat dan komponen. Waktu itu handle-nya menanganinya tuh Boeing 737 Classic dan Boeing 737-800 ya, atau NG, Next Generation. Nah, ini yang menarik adalah di sini kita tidak dengan dunia maintenance ini banyak pengalaman atau pengetahuan yang baru yang didapatkan. Tadi ya maintenance document itu sudah pasti, karena untuk bisa menjaga kelaikan terbang pesawat atau bahasa Inggrisnya itu airworthiness, itu kita harus merawat pesawat sesuai dengan dokumen yang ada. Kemudian juga selain itu ada peraturan dari regulasi otoritas. Seperti karena GMF itu customer-nya itu utamanya adalah Garuda Indonesia dan Citylink, maka mereka harus tunduk pada peraturan yang dikeluarkan oleh DKU PPU. Dan juga karena Garuda Indonesia itu juga pesawatnya Boeing yang buatan Amerika, dan ada juga yang Airbus buatan dari Perancis. Jadi mereka juga harus mengadopsi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh FAA dan juga peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh EASA. Terus tadi Mas Susilo sempat singgung juga masalah safety di dunia aviasi. Itu safety management system juga penting. Mungkin ya saya juga akui mungkin masih kalah dari oil and gas, tapi kita berkali-kali berulang-ulang diingatkan tentang keselamatan, baik itu keselamatan kerja pegawai, keselamatan kerja customer yaitu penumpang, keselamatan kerja orang-orang yang bekerja di lingkungan bandara. Jadi setiap 2 tahun sekali itu kita ada continuation training. Jadi nggak cuma kerja, tapi selalu ada belajar lagi hal yang baru. Ada peraturan yang baru, belajar lagi. Jadi continuous training, continuous learning.
Kemudian karena di reliability ada juga konsep reliability program. Ini mungkin kalau nggak salah kuliahnya ada di Pak Khairul, kalau tidak salah. Kemudian saya juga belajar tentang project management. Kalau misalnya ada proyek untuk modifikasi atau ada implementasi software baru. Juga saya punya kesempatan untuk menjadi auditor. Ya, sempat juga ikutan pelatihan untuk jadi auditor. Dan kesempatan untuk juga belajar ke luar negeri dengan OEM. OEM itu Original Equipment Manufacturer, yaitu Boeing dan Airbus. Seperti maintenance, reliability, dan cost analysis ini sempat ke Los Angeles. Langsung oleh Boeing diterangkan tentang konsep reliability dari mereka. Dan customer kita tidak terbatas dengan Garuda Indonesia saja atau Citylink, yang notabene karena kita sister company dari Garuda Indonesia, kita juga punya customer dari pihak ketiga lainnya, seperti waktu itu ada Sriwijaya, Galaxy Air, dan lain-lainnya. Karena ibaratnya GMF Asia itu kan seperti bengkel gitu. Jadi bengkel airline lain itu bisa datang kapan saja dan dari mana saja untuk bisa mendapatkan maintenance service atau engineering service dari kita. Nah, lagi-lagi tool ya sekarang karena eranya digital, ini mungkin kalau untuk generasi Z ya, buat mahasiswa-mahasiswa sekarang itu digital world itu sudah nggak asing lagi. Digital world nggak asing lagi. Dan di dunia airline itu juga sudah menerapkan sistem yang konsep yang sama. Jadi seperti airplane health management itu secara real time kita bisa tahu fault atau kegagalan apa yang ada di pesawat pada saat itu juga. Jadi kita bisa secara proaktif sebelum pesawat mendarat sudah menyiapkan ini nanti mesti diapain, ini nanti mesti diganti, atau ini mesti nanti ganti pesawat, ini kayaknya mesti delay dan mesti ganti pesawat, atau ini nggak akan bisa terbang, namanya itu AOG, aircraft on ground. Jadi kita mesti ngapain penumpangnya. Jadi semua udah tahu secara real time. Saat itu juga ketika pesawat itu ada yang bermasalah di atas, orang-orang di bawah sudah pada tahu mereka mesti ngapain. Karena dari pesawatnya sendiri udah ngirim sinyal, hey, ada yang salah dengan saya, tolong nanti disiapkan ini. Cara gimana untuk memperbaiki kesalahannya, lakukan ini. Part yang digunakan seperti ini. Jadi ketika waktu itu ketika saat transisi dari sistem yang manual ke AHM ini, saya sempat dilatih langsung oleh Boeing langsung, itu sangat membantu maintenance untuk dapat bekerja memperbaiki dispatch reliability dari pesawat Garuda. Kenapa gitu? Kenapa ini perlu? Karena kan delay itu kan jadi mesti ada delay management di airline tersebut. Kemudian yang menarik dari GMF ini, saya udah mulai tertarik juga dengan bagaimana mengolah data yang sangat masif. Bayangin aja kalau misalnya kita punya mobil gitu, misalnya kita punya maintenance data sangat baik, kita taruh itu satu-satu di dalam folder, bulan ini pernah ganti oli, hari ini ganti ban, hari ini ganti baterai, kemudian ganti segala macam, pernah perbaikan di sisi sini. Nah, di pesawat juga sama, cuma datanya sangat banyak, ya, datanya sangat banyak, dan nggak mungkin ini dikerjakan dengan manual.
Dan dari situ ada proses untuk saya tertarik ke namanya mereka sudah mulai membangun database. Jadi kalau untuk mengolah data di pesawat itu perlu database, maintenance information system, dan nantinya diolah untuk menjadi apa yang kita perlukan. Setelah itu dari GMF, nah ini yang dikatakan bahwa bagaimana untuk bisa kerja di Timur Tengah gitu ya. Karena ini pengalaman yang harus di build up dari jauh-jauh hari gitu. Karena kalau tadi juga udah disebutkan sebelumnya bahwa fresh graduate itu agak susah memang. Kalau fresh graduate mereka tidak akan melihat kamu kuliah di mana, karena kamu pernah kerja di mana. Dan ketika mereka tahu pernah kerja di mana itu perusahaannya ternama, mereka udah langsung klik, nggak akan tanya babi bu lagi, karena udah tahu orang ini pernah kerja di situ, perusahaan itu bagus, jadi saya yakin dia bisa ngerjain apa yang saya mau. Ketika dia tahu GMF AeroAsia, asosiasi dengan Garuda Indonesia, National Carrier of Indonesia, that's it. Makanya waktu itu ketika ke Qatar Airways, ketika ke Qatar Airways itu mereka tanya, kamu pernah kerja di mana? Garuda Indonesia, mereka udah langsung, oh oke, national carrier gitu. Jadi waktu itu mereka lihat itu dari Indonesia untuk airline itu Garuda Indonesia, AirAsia, dan Lion Air. That's it. 3 itu aja. Yang lain nggak akan dilirik sama mereka. Nggak tahu kalau sekarang gimana, tapi waktu itu pengalaman saya begitu. Nah, saya di Qatar Airways, reliability engineer, dari April 2012 sampai sekarang, dengan pengalaman yang sebelum-sebelumnya, jadi sekarang lebih banyak pesawat yang di-handle, karena untuk reliability yang kita lakukan adalah olah data, kemudian kita lihat data itu akan menghasilkan semacam monitoring, nanti habis itu kita mau lakukan apa untuk menjaga supaya pesawat-pesawat ini tetap airworthy, layak terbang. Ya, ini di Qatar Airways, dan kebetulan juga saya dipercaya untuk menangani reliability-nya Qatar Executive. Qatar Executive ini adalah private jet. Jadi kalau misalnya ada businessman yang mau terbang dari Doha kemana, atau mungkin nggak mesti dari Doha, dari negara mana mau ke negara mana dengan menggunakan jet pribadi, ini bisa hire Qatar Executive. Jadi armadanya Qatar Airways itu mulai dari Airbus 320 family, 330, 340, ini 350, 380, kebetulan tidak saya pegang, tapi ada juga. Kemudian Boeing 747, 777, 787. Untuk Qatar Eksekutif, mereka punya Bombardier, BD700, ada juga Gulfstream, G650ER, dan G700. Kemudian ada yang paling baru, Cessna 208 ini pesawat baling-baling. Jadi mereka gunakan untuk tur udara di sekitar Doha. Jadi kalau ada yang mampir ke Doha, terus mau lihat-lihat Doha dari udara, bisa charter ke Discover Qatar namanya. Nanti mereka akan ajak kalian terbang. Ini seaplane. Ya, jadi mereka berangkatnya dari port dari Doha, kemudian bisa terbang ke lihat-lihat city view dari atas pesawat. Nah, kemudian dari sini sebenarnya kerjaannya mirip, ya, tapi karena lingkungan yang berbeda, seperti local authority-nya sekarang menjadi local authority-nya Qatar Civil Aviation Authority. Kiblat untuk regulatornya masih sama, FAA dan EASA, karena Qatar Airways terbang ke Amerika dan Eropa. Kemudian ada juga keterlibatan dengan pihak ketiga lainnya, seperti Qatar Eksekutif, ini yang tadi jet pribadi, Qatar Amiri Flight ini seperti VVIP. Ya, jadi ini penerbangannya Amiri itu rajanya Qatar. Kemudian menteri-menterinya, keluarganya, kalau misalnya mau terbang, mereka terbangnya dengan Qatar Amiri Flight. Mereka punya armada sendiri,
dengan konfigurasi kabin sendiri. Kemudian baru-baru ini kita jalin kerjasama dengan Oman Air, kita sewa pesawat mereka, dan dengan Indigo. Indigo ini dari India. India itu mereka sewa pesawat kita. Kemudian nggak ada bedanya dengan sistem digital dari monitoring pesawatnya. Cuma sekarang ada yang Airbus juga, namanya Skyway Self Monitoring. Kemudian maintenance information systemnya itu kita sekarang ada Trax namanya, nanti akan jadi AMOS. Nama-nama ini sebenarnya cuma nama aja, tapi intinya adalah dengan bekerja di dunia penerbangan itu kita banyak mengolah data masif. Jadi penggunaan tool itu sangat penting. Seperti yang dibilang Mas Susilo sebelumnya, bahwa ada beberapa pekerjaan yang akan hilang. Salah satunya ini untuk data processing, ini semua akan dilakukan oleh aplikasi. Yang akan dilanjutkan sebelumnya, yang akan dilanjutkan sesudahnya setelah itu adalah analisis, yang mungkin saat ini bisa jadi digantikan oleh AI. Ya, jadi nanti tinggal decision making aja yang masih orang, karena itu masih belum tergantikan sama robot. Ya, jadi data processing, data analisis itu, ini pelan-pelan analisis ini udah mulai digantikan oleh AI. Makanya untuk yang tertarik dengan data analytic tool seperti Microsoft Power BI atau database management seperti Microsoft Access, ini yang paling simple. Kalau sudah ada yang tertarik dengan penggunaan AI application, ini bagus sekali gitu loh. Nggak usah hal-hal yang rumit, mungkin bisa dilakukan untuk hal-hal sehari-hari atau mungkin berkaitan dengan tugas akhir. Ini sangat berguna. Nah, kembali saya tekankan bahwa sama seperti yang telah dibilang oleh pembicara sebelumnya, bahwa pengalaman kerja itu sangat penting untuk bisa recognize kalau kalian mau ke luar negeri. Terutama karena saya keluar negerinya baru kali ini di Qatar, terutama di Qatar. Jadi mereka sangat recognize untuk perusahaan-perusahaan yang ternama di belahan dunia lain. Jadi mereka, istilahnya mereka tidak mau susah payah untuk training orang lagi. Mereka tuh mau ready made, kamu kerja. Saya hire kamu, kamu kerja. Gitu. Nanti mungkin akan lebih lanjut di sesi tanya jawab. Ini detail saya, kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut, ini kelihatan banget ya, ini bikin email ID-nya waktu di penerbangan. Dan ini foto ketika lari dari East to West ya, ini dengan Pak Susilo juga dulu sempat satu tim lari 90 km dibagi beberapa segmen. Nah, ini kalau lucunya di sana ada ini onta, ini ya kemungkinan ada onta yang lewat, jadi bisa lari bareng dengan onta. Demikian presentasi saya. Mungkin bisa lebih lanjut di sesi tanya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eko. Ya, ya terima kasih Pak Isam, Pak Bahtiar ya. Ini sangat menarik ya, apa namanya, ya apa yang disampaikan itu ya. Ya tadi kalau yang saya tangkapnya dari Pak Isam gitu ya, terkait dengan apa namanya, encourage mahasiswa untuk magang gitu ya, untuk kerja praktek gitu. Dan tadi juga Pak Bahtiar menekankan tentang pentingnya skill-skill lain gitu ya, di luar prestasi akademik gitu. Dan juga ya ini ya Pak Eko juga apa namanya tadi ya, kalau saya lihat ya harus mampu adaptif gitu ya, dia dari satu apa namanya ya tadi maintenance pindah ke PTDI, sebagai lagi ke maintenance dan seterusnya gitu. Itu mungkin satu skill juga yang memang sangat penting di dunia kerja. Ya baik, ini sebenarnya panggungnya mahasiswa. Silahkan bagi yang ingin bertanya, raise hand. Ini waktu yang sangat baik nih untuk mengeksplor. Ya, silakan. Adakah dari mahasiswa raise hand dan
Oh, ini ada tim media yang mau bertanya. Ya, nanti mungkin ini mahasiswa dulu ya. Ini ada di chat tim media. Nanti saya berikan kesempatan di akhir ya. Adakah atau mungkin dari ya di sini sebenarnya yang hadir juga ada alumni muda ya. Ini ada material juga. Mungkin Boleh. pertanyaannya bisa ke umum atau spesifik ke satu pembicara, silakan. Ya, silakan. Bisa juga di chat kalau mau ingin Oh bertanya. iya, kalau mungkin malu bersuara di chat. Atau mungkin ini deh saya memancing ya. Satunya memancing dulu pertanyaan nih. Misalnya saya tertarik dengan apa namanya? Ya tadi Pak Susilo di awal menyatakan tentang how to deal with other people gitu ya. Nah, ya mungkin tiap karakteristik tiap ya tiap orang atau bahkan secara umum ya tiap negara orang-orangnya berbeda-beda gitu. Nanti juga ya Bapak yang di Qatar juga kan bergaulnya juga atau ya apa namanya ya, berkomunikasinya juga bukan hanya dengan orang Qatar ya, tapi dengan berbagai macam orang dari berbagai negara gitu ya. Tadi kan kita sudah jadi global citizen gitu ya. Nah, mungkin bisa dielaborate nih ya, how to deal with other people. Ya saya pertanyaan kepada semuanya aja mungkin ya. Ya bagaimana tipsnya atau mungkin ya cerita-cerita karakteristik tiap negara mungkin ya secara umum aja gitu. Silakan. Gitu ke Pak Isam, mungkin Pak Isam bisa berikan. Oh, boleh. Makasih Mas Lutfi ya. Ya. Memang ada stereotip ke beberapa bangsa ya, seperti India dan Pakistan ya. Tapi saya pikir kita nggak boleh mengeneralisir ya. Tetap aja ada orang yang enak diajak ngobrol, tidak tidak punya sifat-sifat yang menjadi stereotip itu. Tapi intinya ya secara general kita memang harus tahu sifat-sifat dasar mereka. Kalau saya sih gimana ya? Saya tidak pernah terpengaruh dengan stereotip bangsa-bangsa. Waktu saya di Qatar memang lebih banyak deal sama India, Pakistan ya. Tapi setelah pindah ke Aramco, alhamdulillah nationality itu seperti ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi di kantor saya itu satu departemen ada 200 orang. Itu dari seluruh dunia ada, dari Korea, dari Kanada, Amerika, Venezuela, India. Justru orang Indonesia sama Malaysia masih sedikit sekali. Dan saya melihat karakter mereka itu beda-beda. Ada yang sesama Venezuela, yang satu agresif, yang satu kalem, dan sebaliknya. Ada yang orang India juga sangat kalem. Jadi kita tidak bisa generalisir. Yang penting kita profesional aja. Kita perdalam keilmuan kita karena at the end power is knowledge. Kalau kita punya power kalau kita punya pengetahuan atau knowledge dan experience yang cukup banyak, kita akan kelihatan powerful di depan orang-orang gitu. Dan kita tidak perlu terintimidasi dengan background mereka karena di departemen saya sendiri kalau melihat background pendidikan ya boleh jadi saya akan minder karena itu ada 5 doktor, kemudian master mungkin lebih dari separuh, sementara saya hanya S1, tapi who cares? Itu aja dari saya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Bahtiar atau Pak Eko? Iya, mengendorse apa yang disampaikan Pak Isam tadi sebenarnya tergantung bagaimana cara kita membawa diri lah. Jadi kita tidak lagi di Indonesia saja yang kira-kira adat ketimurannya sama semua. Kalau kita udah terjun di luar ya berbagai nationality ada yang temperamennya keras, ada yang kalem ya. Bagaimana kita membawa diri at the end yang berbicara adalah
knowledge kita, tadi Bang Isam bilang. Jadi kita akan dihargai dengan knowledge yang kita punya gitu. Jadi intinya itu. Tadi saya sempat sebutkan orang Indonesia itu kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, itu mungkin itu jadi hal-hal yang jadi penting ya. Jadi bagaimana kita membawa diri di kancah global gitu. Tapi tadi yang disebutkan sama Mas Bakhtiar bahwa orang Indonesia itu nggak suka debat sebagai disadvantage, saya bisa katakan itu boleh jadi akan menjadi advantage juga karena kasus bos saya itu ya, saya punya partner di sini orang Venezuela yang sangat agresif, sangat nggak mau kalah dalam debat. Akhirnya kelihatan bos saya nggak suka sama dia. Dan dia tidak dilibatkan lagi dalam banyak hal, Betul. termasuk rekrutmen karyawan baru. Yang dilibatkan itu saya malah, padahal saya lebih junior dari dia. Betul. Ya, itu boleh jadi menjadi advantage juga. Jadi tadi satu sisi saya sebutin bahwa kelebihan kita adalah kita itu orang Indonesia nggak banyak bicara, tapi hasilnya ada. Itu lebih penting ternyata, ya kan? Iya. Saya berharap ada adik mahasiswa nih yang nanya nih. Iya, betul. Saya berharap justru ada adik mahasiswa yang harus curious nih. Karena ini kan untuk bagaimana kalian yang masih belum lulus, apa yang harus disiapkan gitu. Ya. Silakan dari mahasiswa ada yang bertanya? Ini di chat juga masih kosong nih. Ada yang raise Oh hand ya, itu Timothy. silakan. Ya, Timothy. Ya, silakan. Saya masuk. Ya, masuk. Silakan, jelas. Ini sih mau tanya mungkin spesifiknya ke Pak Isam. Kan dari Bapak kan masuk ke Arangko kan itu sekarang fokusnya di cost analisis ya Pak. Ini sekarang masuk nggak? Ya, jelas. Silakan. Kan fokusnya ke cost analisis. Mungkin ini sih Pak, dari kan kalau lihat perjalanan Bapak kan dari cost analisis itu kayak istilahnya kayak saya ngeliat tiba-tiba muncul gitu sih Pak. Kayak dari awalnya kan ada account manager, terus juga perusahaan-perusahaannya saya nggak melihat ada kata root cause analysis. Mungkin bisa diceritain sih Pak, kenapa bisa sampai tiba-tiba Bapak masuk ke bagian root cause analysis itu sih Pak? Sama kira-kira apa aja sih yang harus disiapin sampai titik harus bisa masuk ke root cause analysis sih Pak? Dari saya di sini Pak. Oke. Timothy, boleh tahu jurusan angkatan? Jurusan mesin, angkatan tua lah gitu. Angkatan 17 Pak. Oh, 2017. Oke. Ya. Pak Isam nangkep ya pertanyaannya? Oke. Sebenarnya root cause analysis ini tidak spesifik ke jurusan mesin ya, karena secara umum jurusan apapun bisa menjadi root cause analysis engineer atau root cause analysis spesialis. Tapi pada umumnya yang menjadi RCA engineer atau RCA spesialis itu mayoritas memang dari mechanical. Yang kedua saya lihat banyak electrical. Kemudian instrumen ya. Karena biasanya RCA engineer itu berangkat dari reliability engineer, dan reliability engineer itu berangkat dari maintenance. Jadi sebelum dia menjadi fasilitator untuk investigasi, dia juga harus punya background bagaimana peralatan itu bekerja, bagaimana peralatan itu bisa gagal, failure, bagaimana mekanisme dari kegagalan itu, apa aja sebab-sebabnya, itu menjadi background awal atau modal awal untuk menjadi root cause analysis engineer. Jadi secara umum kita harus punya pengalaman di pabrik, di plant, bagaimana prosesnya, bagaimana peralatannya bekerja, karena tanpa background seperti itu kita akan kesulitan untuk meng-guide anggota tim investigasi untuk mendapatkan root causes yang benar. Dan root cause ini menjadi sangat penting ya,
terutama di Aramco Global Manufacturing, saya berikan gambaran ya bahwa production loss untuk untuk Aramco Global Manufacturing selama setahun kemarin itu total 1,2 billion US dollar. Itu kalau dirupiahkan berarti sekitar 15.000 triliun ya. Ya, 1,2 billion US dollar. Jadi seandainya seluruh production loss itu bisa diinvestigasi dan kita tahu root cause-nya, apa lesson learn-nya, itu akan bisa di-sharing ke antar perusahaan. Jadi perusahaan lain bisa belajar tanpa harus mengalami kegagalan tersebut. Itu aja. Oke, cukup jelas, Timothy, atau ada tanggapan lanjutan? Kita kasih Pak, paling ini sih Pak, minta contoh tools yang dipakai, entah itu mungkin FMEA atau mungkin diagram rally Pak, untuk gambaran aja sih Pak, biar kita tahu kita apa yang mungkin yang bisa kita pelajarin gitu sih Pak. Oke, berarti cukup ya? Ya, oke. Ya, terima kasih Timothy. Nah, ini ada pertanyaan nih dari chat, saya bacakan aja ya, dari Lutfia, Teknik Material Angkatan 2021. Ini sebenarnya kepada Pak Isam juga nih di Arab Saudi. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan terkait bekerja di Arab Saudi. Yang pertama, di Arab Saudi apakah kesempatan bekerja sudah merata untuk wanita? Kemudian yang kedua, bagaimana dengan di Aramco sendiri? Apakah rasio karyawan wanita dengan pria sudah merata? Dan yang ketiga, skill set apa yang paling dicari ketika merekrut karyawan baru? Nah, terima kasih. Wah, ini pertanyaan sangat menarik. Hmm. Sejak boleh dibilang 3 atau 4 tahun terakhir, terjadi perubahan sangat besar di Saudi, di mana sekarang mereka memberi kesempatan yang sangat luas kepada wanita. Termasuk sekarang wanita boleh nyetir ya di Saudi, sebelumnya nggak boleh. Dan yang paling terasa itu sekarang kesempatan yang besar buat wanita untuk bekerja di segala sektor, termasuk di sektor oil and gas. Jadi saya sendiri bisa melihat ya di kantor ya, banyak sekali mahasiswa magang di kantor itu wanita. Mahasiswi Saudi yang kuliah di mechanical, di sipil, mereka itu menghabiskan waktu liburan summer ini di kantor 2-3 bulan ini. Dan itu suatu pemandangan yang tidak bisa dilihat 2-3 tahun yang lalu. Dan sama halnya dengan rekrutmen expat, saya ada beberapa kenalan yang mereka itu wanita, single, dan diterima di Aramco kerja di sini, dan itu banyak. Jadi mulai banyak pekerja Indonesia wanita yang mulai berkarir di Aramco. Kalau tertarik, saya bisa akan connect ke beberapa mereka untuk bisa cari tahu lebih lanjut. Tapi secara umum kesempatan itu makin besar karena Saudi sendiri ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka itu friendly sama perempuan, karena mereka kan ingin menjadi pusat turis, kemudian mau menjadi host Piala Dunia 3034 nanti, 2034. Jadi mereka ingin menunjukkan bahwa mereka itu friendly terhadap wanita. Iya. Ini yang ketiga belum dijawab, Pak. Apa skill set yang paling dicari ketika merekrut karyawan baru? Nah, mungkin ini bisa skill set yang paling dicari. Skill set yang paling dicari, yang pertama, apakah skill-nya itu sesuai dengan job description. Itu yang penting. Jadi pada saat kalian mencari pekerjaan, baca dengan jelas job description-nya dan lakukan analisa sendiri apakah skill set yang kalian punya itu sesuai dengan job description. Itu yang penting. Yang kedua,
cara penyampaian pada saat interview ya. Bagaimana kita menunjukkan bahwa skill set yang kita punya itu sesuai dengan job description. Karena opportunity untuk menyampaikan kemampuan kita itu hanya ada dalam 1 jam saat interview itu. Dan itu waktu yang sangat krusial, karena sebagian besar dari rekrutmen yang ada di Middle East itu hanya berdasarkan interview. Nggak ada lagi yang namanya psikotes, nggak ada lagi yang namanya interview 2-3 kali, nggak. 1 kali interview, yes or no, that's all. Iya. Mungkin Pak Eko atau Pak Bahtiar ada tambahan untuk yang poin 3? Jadi skill Nggak ada set sih Pak. yang dicari. Ya ini pertanyaan nomor 3 ini terlalu general sebenarnya. Skill set apa yang dicari ya tergantung posisi apa yang di-apply. Betul. Itu aja sih. Iya. Oke. Baik, ada pertanyaan lain? Ini waktunya tinggal 6 menit lagi menuju jam 11 atau jam 3 waktu sini. Ini satu pertanyaan terakhir. Mungkin saya Aduh, bisa masih. tambahkan ya, Oh ya, silakan. untuk alumni mesin atau penerbangan, banyak opportunity kerja di oil and gas dan di dunia penerbangan. Kalau di oil and gas, alumni mesin itu bisa jadi maintenance engineer, bisa jadi reliability engineer, bisa jadi project engineer, drilling engineer, apalagi ya. Jadi banyak sekali kesempatan. Dan mulailah cari tahu apa sih kerjaan maintenance engineer itu, apakah kerjaan piping engineer. Bahkan ada alumni yang kerjaannya itu bukan hanya ya, kerjanya itu cost engineer. Itu alumni mesin. Modal 2 SKS mata kuliah manajemen ya. Teknik ongkos. Menghitung NPV, ROI, suatu skill set yang luar biasa. Karena begitu saya gabung di Qatar Petroleum, itu bos-bos saya juga nggak ngerti yang namanya NPV, ROI. Jadi kadang-kadang dua SKS mata kuliah itu pun bisa menjadi pembeda ya antara kita dengan yang lain. Ya, saya mungkin nambahin Bang Isam juga, mechanical engineer atau teknik mesin itu saya bilang very very general. Apa yang kita pelajari itu sangat sangat basic sekali. Jadi kita bisa jadi apa aja di dunia kerja. Contohnya saya sudah 23 tahun jadi piping engineer. Dulu saat kuliah saya tidak pernah mengambil teknik pemipaan, nggak pernah sama sekali. Jadi kenapa saya memilih profesi itu ya ketika ada kesempatan pekerjaan di situ ya saya ambil aja gitu. Toh bisa dipelajarin. Jadi skill yang saya dapat ya bukan dari karena saya pernah belajar itu di kuliah, bukan, tapi ya kita pelajari saja karena kita sebenarnya basic knowledge-nya kita udah punya semua, tinggal dipelajari saja gitu. Itu aja mungkin ya. Ya, serupa dengan Mas Bahtiar ya, karena di kuliah saya dulu waktu teknik penerbangan nggak ada saya nggak ngambil reliability karena subjurusan saya aerodinamika, tapi ya sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan memang itu mudah dipelajari. Jadi keuntungan umumnya anak ITB, FTMD itu kita bisa gampang untuk belajar skill set yang baru. Jadi nggak usah mandek sama skill set yang saya cuma bisanya ini, saya nggak akan bisa dengan itu dibuang jauh-jauh karena di zaman sekarang itu kita mesti lebih adaptif ya. Dan itu sangat cepat perubahannya di zaman sekarang itu, zaman digital sekarang ini. Besok itu keperluannya apa, kita mesti bisa adaptif. Besoknya lagi Betul. perusahaan nuntutnya apa, kita mesti bisa adaptif. Nggak ada yang kita jadinya balelo atau nggak mau ngerjain itu tuh nggak bisa. Bener banget. Contohnya saya dulu kuliah lulusnya dari konversi energi, tapi di pekerjaan sama sekali saya nggak ada konversi energi. Justru karena kesempatan adanya di bidang konstruksi dan teknik pemipaan, meskipun saya nggak pernah kuliah itu, ya pekerjaan saya menuntut itu, ya saya belajar aja gitu.
Jadi mungkin untuk adik-adik mahasiswa jangan hanya fokus atau mengkotakkan diri di bidang yang dipelajari, tapi apa kesempatan apa yang ada di depan mata kita ambil saja dan semua bisa dipelajari karena basic ilmu yang kita pelajari selama di kuliah itu kita punya semua gitu. Iya. Ya, terima kasih jawabannya. Ini ada satu pertanyaan terakhir sepertinya di chat. Seberapa urgent hasil medical check up untuk perekrutan karyawan baru? Saya mungkin bisa sedikit ya, mungkin teman-teman lain bisa nambahin. Sebenarnya medical check up untuk perekrutan karyawan baru, terutama di luar negeri, itu berkaitan dengan pemberian visa. Jadi kita sebagai pemegang paspor Indonesia, kalau kita mau bekerja di negara yang kita tuju, maka itu sangat berkaitan dengan visa. Jadi perusahaan akan ngasih kita visa kerja. Nah, masing-masing negara punya syarat untuk visa kerja gitu. Salah satunya adalah medical check up. Tentu saja negara tersebut nggak mau menerima orang asing bekerja menetap di negara tersebut dengan record medical yang buruk gitu. Tentu saja. Jadi medical check up itu sangat penting. Contoh untuk Qatar. Qatar itu sebelum kita tanda tangan kontrak kerja, kita diminta medical check up di negara asal. Setelah di screening bisa masuk, dia akan memberikan visa kerja di Qatar. Setelah kita mendarat di Qatar pun, kita tetap diminta untuk medical check up untuk memproses izin tinggal tetap. Jadi bahkan medical check up-nya 2 tahap, di negara asal dan setelah mendarat di negara tujuan. Itu mungkin yang bisa saya infokan. Yang lain mungkin Bang Isam di Saudi beda. Tapi saya pikir tidak perlu terlalu khawatir juga. Yang key points yang mereka cek itu hanya beberapa item ya. Yang pertama itu setahu saya TBC, Ada 3 kemudian ya. hepatitis sama AIDS, HIV. Iya. Itu betul, aja. betul. Cuma 3 Yang itu aja. lain mereka nggak akan cek. Rasanya di Middle East hanya 3 poin itu aja. HIV, AIDS, kemudian TBC, dan hepatitis. Selama 3 itu clean, rasanya nggak jadi masalah sih. Tentu Iya. untuk negara-negara lain, Australia, US, Eropa, mungkin requirement-nya akan beda. Oke, baik. Terima kasih. Ya, mungkin sebagai penutup nih, ada satu request sebenarnya dari tim media FTMD nih, untuk kebutuhan sosial media. Silahkan, tim media. Halo. Halo, tim media FTMD. Ada yang menanyakan tentang slides. Saya pikir Oh, slides-nya ya. bisa di-share ya. Kita bisa share. Boleh, Pak. Mungkin bisa dititipkan ke saya via Pak Eko ya. Yap. Boleh. Ya, nanti akan saya coba sharekan ke mahasiswa atau kepada yang meminta. Ini tim media FTMD, halo? Dan sesi tanya jawabnya nggak cuma selesai di sini aja. Kalau misalnya masih Boleh. belum kepikiran Hmm. atau mau hubungi langsung, kan ada kontak WhatsApp-nya juga atau email, bisa tanya-tanya juga. Ya, terima kasih sekali. Ya, sini tim media sebenarnya tidak respon ya. Oke, kalau misalnya tidak ada, Halo Pak, oh ya maaf silakan. saya tadi dari Ya. kamar mandi. Silakan. Ada request apa tim media? Oke, iya Pak, sebenarnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Mungkin saya mau mengajukan satu pertanyaan kepada bapak-bapak speaker hari ini. Tapi mungkin disclaimer dulu kalau hasil pertanyaan saya akan saya publikasikan ke sosial media FTMD seperti itu. Pertanyaannya cuma satu Pak, ya. Bagaimana pendidikan di FTMD itu, atau bagaimana pendidikan yang Bapak dapatkan di FTMD mempersiapkan Bapak untuk berada di tahap karir yang sekarang? Seperti itu aja, Pak. Ya, silakan. Pertanyaan ini nanti akan kita sharing ya buat promo FTMD bagi Betul, apa Pak. namanya calon Ya, tadi mahasiswa. mungkin saya duluan ya. Tadi saya sempat singgung bahwa sebenarnya apa yang saya dapatkan di FTMD itu adalah bekal yang sangat bagus ya, karena tadi seperti Bang Isam bilang bahwa kita itu sangat fleksibel, bisa kerja di bidang apapun.
semua bisa dipelajari dengan ilmu yang kita dapat. Jadi kita tuh sangat lebar peluangnya untuk bekerja di bidang apa saja gitu. Itu aja sebenarnya. Kalau dari saya, FTMD itu menyiapkan mahasiswa secara lengkap dan siap untuk bertarung di dunia kerja, sangat lengkap ya. Dan mata kuliah yang kita dapat tuh sangat-sangat luas dan sangat bisa mengcover berbagai posisi di dunia kerja. Seperti yang saya bilang, satu mata kuliah itu bisa jadi satu profesi sendiri. Bayangkan berapa mata kuliah yang kita terima di kuliah, di FTMD. Ya, kalau untuk saya yang saya alami itu mata kuliah di FTMD khususnya di teknik penerbangan itu mampu menyiapkan mahasiswa yang adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja apapun itu ya, dan keterkaitannya dengan sistem di pesawat terbang sendiri. Jadi kemampuan analisanya itu bisa mengintegrasikan dari semua mata kuliah sehingga mampu membuat koneksi antara satu hal dengan hal yang lainnya. Jadi dua kata dari saya itu adaptif dan integratif kalau untuk mata kuliah di FTMD itu. Iya, terima kasih banyak. Cukup tim media? Cukup, Pak. Terima kasih banyak Oke. atas sharingnya. Baik, ya. Baik ya, sebenarnya waktunya sudah jam 3 ya, waktu Indonesia Barat ya. Mungkin sudah jam 11 juga atau menjelang Jumatan di Timur Tengah gitu. Sepertinya ya kita harus mengakhiri sesi kita siang ini. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Eko juga, jadi bagi ya rekan-rekan alumni atau mungkin adik mahasiswa yang ingin berkomunikasi langsung atau menyatakan pertanyaan lebih jelas bisa mengontak langsung ya pada ya Pak Isam, Pak Bahtiar atau Pak Eko gitu. Nanti insya Allah slide-nya mungkin akan disampaikan dari Pak Eko melalui saya gitu ya. Nanti akan saya coba saya share ke rekan-rekan dan adik-adik semua. Itu mungkin sepertinya kita sampai di sini. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Isam, Pak Bahtiar, Pak Eko, dan mungkin rekan-rekan alumni yang lain yang hadir. Ya mudah-mudahan ya insya Allah agenda seperti ini akan banyak ya bagi di FTMD khususnya gitu ya, buat membekali para adik-adik mahasiswa bagaimana mereka bisa ya mendapatkan inspirasi dari para alumninya gitu ya, seperti itu. Pak Rianto ada tambahan? Ya, tentu saja ya. Pertama ya terima kasih kepada Pak Ihsan, Pak Eko, Pak Bahtiar atas sharingnya. Jadi kita bisa lihat sendiri bahwa memang yang perlu ditanamkan ke mahasiswa itu salah satunya adalah jangan terkotak-kotak dengan keilmuan yang mereka tempuh selama berkuliah. Tapi sebenarnya mungkin kotak-kotak itu hanya media untuk penyampaian suatu kemampuan atau skill set yang sebenarnya yang paling dasarnya adalah untuk mengembangkan kemampuan untuk belajar sepanjang hayat. Itu biasanya Pak Ihsan selalu menyampaikan itu kemampuan belajar sepanjang hayat, artinya dengan segala macam yang diperoleh selama di kuliah itu bisa membuat kita mampu untuk belajar lebih lanjut lagi, mengembangkan diri ke bidang-bidang yang mungkin bukan bidang utama kita sebelumnya, bersifat adaptif seperti disampaikan Pak Eko tadi, kemudian bisa menghubungkan apa yang sudah dipelajari dengan apa yang harus dipelajari lebih lanjut. Jadi sangat baik sekali. Terima kasih sekali lagi ke Pak Isam, Pak Eko, dan Pak Bahtiar atas sharingnya yang sangat inspiratif. Itu aja Pak Lutfi. Ya, baik ya, terima kasih. Ya, dengan ini saya tutup. Saya mohon maaf jika ada kekurangan selama pembawaan acara ini. Selamat beraktivitas kembali. Selamat siang, selamat ya bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Ya, Terima kasih. izin live. Assalamualaikum. Salam. Salam. Waalaikumsalam.